Udah, untuk identifikasi saya udah lengkapin semuanya. Eh, Pokoknya patokannya itu kalau sesuai definisi operasional saya anggap ada, kalaupun ada tapi tidak sesuai dengan definisi operasional tidak saya anggap gitu, Pak. Jadi supaya jelas aja, mungkin apa ya, ya definisinya jelas lah nanti kalau misalnya di arahan pengembangan kayak gitu, Pak. Ini karena yang bisa dilihat secara langsung, ini yang diambil dari dokumen-dokumen. Jadi saya pisahin. Terus itu sih Pak, yang pertama. Terus untuk bagian yang sebenarnya ada beberapa hal lagi yang perlu saya cek kembali yang bagian sumber sekunder ini. Jadi saya tanyakan kembali ke stakeholdernya dan masih menunggu jawaban kembali. Ya, Untuk untuk sasaran, konfirmasi ya. iya Pak, Oke. konfirmasi lagi. Takutnya sekarang udah ada tapi saya anggap nggak ada gitu. Oke. Oke. Good. Terus yang untuk bagian untuk bagian ini apa namanya? Sasaran kedua, untuk sasaran kedua mungkin saya udah selesai eh, ngelakuin ininya, transkripnya. Sebentar, mana itu? Nah, ini transkripnya udah selesai semuanya. Terus saya baru menyelesaikan untuk yang satu ini, yang buat pengelola codingnya. Eh, yang pengen saya tanyakan, berarti untuk pilihan coding CA ini bisa, apakah dalam satu pertanyaan saya anggap satu jawaban aja, atau dalam satu pertanyaan kalau disebutkan dua kali itu saya anggap dua, Pak? Maksudnya kata kuncinya kalau dalam satu jawaban gitu. Iya, dalam satu jawaban. Hmm. Anggap Wow. satu aja mungkin atau dua, Pak? Harus dilihat konteksnya dulu. Kalau dia mengulang dalam rangka untuk mempertegas, berarti kan tidak mengindikasikan tingkat kepentingan, toh ya. Hmm. Kalau misalnya dia bilang apa, ayam goreng adalah menu favorit saya. Terus habis itu di akhir kalimat dia bilang menu favorit saya adalah ayam goreng. Ya udah, yang kita ambilkan ayam gorengnya aja, bukan frekuensi Hmm. kemunculannya 2 kali gitu. Hmm. Gitu. Jadi harus jeli melihat apakah kalimat itu disampaikan untuk mempertegas atau dia memang menyebutnya dalam konteks yang berbeda gitu. Oh ya, baik, Pak. Hmm. Soalnya ada satu juga ini, yang satu jawaban itu sebenarnya ada sih, kalau bisa dibilang ada, tapi secara definisi operasional itu dia tidak sesuai, jadi tidak saya anggap masuk ke variabel gitu, Pak. Itu gimana, Pak? Benar nggak? Misalnya kayak mana? Yang mana? Misalnya yang ini kan sebenarnya dia si bapaknya ini ada jawaban, tapi si jawaban ini tidak menjelaskan variabel yang sesuai definisi operasional, tapi sebenarnya menyebutkan variabelnya. Variabelnya apa? Kalau yang ini Orang. eh, sebentar, ini kolam penampungan. Oh, ada yang bagian ini, trotoar ini harusnya si bapaknya ini menyebutkan adanya perkerasan berpori. Bapaknya secara tidak langsung menyebutkan kalau nanti emang ada trotoar seperti itu, tapi secara definisi profesionalnya kan ada banyak tuh trotoarnya harus kayak gimana gimana gimana. Itu lebih baik kayak gimana, Pak? Oke. Eh, Variabel atau kata kunci itu bisa mau dibuat
rigid, jadi harus sesuai persis dengan dengan definisi operasional gitu, atau mau diberi toleransi itu sebenarnya terserah Rehan. Ya. Tapi kalau misalnya pada saat identifikasi di awal-awal tadi, Rehan bilang kalau saya hanya menganggap dia ada atau tidak selama dia memenuhi kriteria atau memenuhi definisi operasional saya. Itu kan rigid banget kok berarti. Ya udah, apakah mau dilanjutkan dari awal sampai akhir seperti itu, atau barangkali untuk mengakomodasi, karena gini, analisis kualitatif itu sangat bergantung pada masing-masing narasumbernya, karakternya masing-masing seperti apa gitu. Ada yang dalam upaya menyampaikan maksudnya itu bisa sama persis seperti definisi operasionalnya Rehan. Ada beberapa yang lebih suka menggunakan kata-kata pengganti. Nah itu, jadi lagi-lagi ini terserah Rehan. Tapi saran saya kalau untuk konten analisis itu masih bisa kode-kode atau variabelnya itu masih bisa diberi toleransi. Barangkali di dalam definisi operasional itu bisa ditambahkan definisi alternatifnya adalah seperti apa gitu. Tapi yang penting kan intinya sama. Oh, baik, Pak. Berarti balik lagi nanti ke saya yang mungkin menerjemahkan apa yang dijawab sama Bapak, sama Yes. ini ya, Betul. narasumbernya. Betul. Oke, Pak. Ya gitu. Itu mungkin kalau ini Pak, yang bagian transkrip, yang bawah-bawah mungkin masih saya cek kembali, soalnya takutnya ada yang kelewatan juga. Jadi belum bisa saya kalkulasi kayak gitu Pak. Oke, nggak apa-apa. Terus mungkin di bagian laporannya, untuk di bagian laporannya saya bikin tabel seperti ini sih Pak. Apakah ini sudah cukup mendefinisikan untuk menjawab analisis kinerja atau belum, Pak? Tapi ini belum saya bikin kata-katanya juga. P1 sama G itu apa? P1 itu pengelola, kodenya pengelola menyebut berapa kali, G berapa kali. G government dari BBWS. Oke. I see. Bisa dikemas seperti itu, nggak apa-apa. Jadi dari frekuensi kemunculan toh ya? Iya. Oke. Iya, nggak apa-apa. Ini apa saya akumulasikan ke kanan gitu ya, Pak? Total berapa kali disebut dari ini, atau dipisahin aja nanti pendefinisiannya? Mungkin dari pengelola yang paling tinggi apa, atau government paling tinggi berapa, atau mungkin langsung aja variabel ini yang paling tinggi yang mana variabelnya? Gimana, Pak? Gini, kalau mau totalan atau agregat gitu ya itu bisa. Tapi ya hasilnya nanti sasaran itu akan terpenuhi, analisis kinerja itu terpenuhi. Tapi akan lebih menarik kalau misalnya ada temuan seperti antara P sama G itu ada diskrepansi yang cukup signifikan. Jadi misalnya P-nya bilang 10, G-nya bilang 5 atau 3 bahkan. Kenapa ini kok kayak gitu? Itu yang patut dikaji. Tapi kalau misalnya dari kedua kolom itu hasilnya nggak terlalu beda jauh, cuma selisih 1 atau 2 gitu, udah di total aja nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya ada 1 atau 2 variabel yang
satu atau dua variabel yang bedanya Cukup signifikan, berbeda gitu ya. mending kolomnya dipisah seperti ini, terus ditambahin satu kolom untuk jumlah gitu. Terus kemudian nanti di dalam pembahasannya difokuskan ke yang berbeda itu tadi. Kenapa kok dia berbeda gitu. Oh ya. Berarti tetap seperti ini, bisa ditambahin kolom jumlah, tapi nanti kalau ada yang cukup berbeda bisa dibahas kembali ya Pak di bawahnya. Yep. Oke Pak. Mungkin lanjut, ini berhubungan sebenarnya langsung berhubungan ke yang selanjutnya sih Pak. Soalnya kan temuan sasaran 2 ini, saya masih bingung untuk temuan sasaran 2 ini yang dipilih itu semuanya, semua variabel, atau mungkin variabel yang kinerjanya cukup rendah terus dijadikan arahan pengembangan Pak, atau gimana Pak? Itu kembali lagi ke parameter yang di set di awal. Kalau misalnya itu belum di set, saya sarankan di bab 3-nya di metode dan analisis itu ditetapkan dulu. Kalau Raihan akan fokus ke yang nilainya paling rendah gitu, atau yang 3 atau 4 yang paling rendah misalnya, atau 3 atau 4 yang paling tinggi gitu. Oh sorry, yang mau diperbaiki tuh, berarti kan yang paling rendah. Jadi misalnya 3 yang paling rendah itu yang dijadikan yang dijadikan prioritas gitu. Nah, parameternya apa? Misalnya dianggap rendah kalau suara saya jelas nggak? Tadi putus-putus Pak. Oke, sorry tadi saya dapat notifikasi koneksi tidak stabil. Coba saya matikan dulu ini. Jadi ditetapkan batas atas sama batas bawahnya itu seberapa. Yang mau dia dianggap prioritas kalau misalnya frekuensi kemunculannya sampai berapa, atau kurang dari sekian, berarti dia termasuk yang kinerjanya rendah. Berarti itu yang termasuk diprioritaskan, kayak gitu aja. Oh ya, berarti penentuan batas bawahnya batas apa ya? Batas bawah ya berarti ya Pak? Ya penentuan range-nya lah, batas bawahnya. Berarti penentuannya itu balik lagi ke berapa? Halo Pak, hilang Iya, halo. suaranya Pak. Enggak, Rehan jelas kok. Halo. Suaranya Rehan jelas kok. Suaranya Pak Nanda tadi hilang Pak. Oh iya. Oh iya. Ya udah ada Pak. Tapi kayaknya nggak bisa serta merta kayak gitu sih. Nanti takutnya ditanyain gimana menentukan standar ambang itu tadi. Jadi aja. Mungkin fokus ke tiga yang paling bawah aja deh. Untuk sementara ini kayak gitu aja dulu. Oh ya, oke. Berarti nanti ditambahin ke bagian metode ininya, analisisnya aja ya, Pak. Di bab 3. Yes. Oke, siap, Pak. Kalau dari saya mungkin itu sih. Cukup sih, Pak. Itu dulu. Oke. Makasih Ryan. Terima kasih, Pak Nanda. Oke. Siapa yang mau ambil giliran berikutnya? Saya mungkin Pak. Oke. Tadi soalnya Dila bilang koneksinya nggak stabil. Oke, silakan. Iya Pak, jadi mungkin karena udah seminggu lalu pertanyaan saya tidak banyak. Jadi kan saya sudah melakukan wawancara dengan dinas Pak Senin kemarin tuh.
Tapi sayangnya memang seperti yang sudah diduga sebelumnya, karena dari tata ruang dan tidak bisa memberi banyak jawaban seperti yang di Cipta Karya, jadi ada pertanyaan tuh yang tidak bisa terjawab, Pak. Seperti tentang kondisi existing, karena memang mereka bukan bagian mereka survei, sedangkan yang di Cipta Karya sendiri memang nggak menerima wawancara karena nggak ada rencana seperti itu, Pak. Hanya karena nggak ada rencana. Iya, karena rencananya dipegang sama tata ruang, jadi saya dikasihkan ke tata ruang seperti itu. Tapi dari tata ruang juga nggak bisa menjawab banyak seperti itu, Pak. Kalau misalnya ditelusuri dari dokumen aja gimana? Nah, itu Pak, saya juga kemarin juga bertanya tentang rencananya itu sendiri, tapi jawabannya itu juga ambigu dari tata ruangnya sendiri. Jadi kemarin saya minta materi teknisnya RDTL seperti itu Pak, tapi mereka bilangnya mereka nggak ada materi teknis, coba ditanyakan ke Bapeda, sedangkan salah satu teman saya yang juga skripsinya di Malang itu juga udah tanya ke Bapeda, tapi mereka bilangnya ada di tata ruang seperti itu, ada di PU seperti itu. Oke. Kalau memang nggak bisa di approach, berarti hanya bisa bergantung pada hasil dari pengunjung dan pemilik dan akademisi. Iya, kemarin interviewnya sama itu kan? Sama akademisi sama pemilik kafe juga. Iya, Kalau betul. yang pengunjung insya Allah minggu ini. Oke. Nggak apa-apa kalau kayak gitu. Nggak apa-apa. Iya. Jadi saya kira gini, karena rencana itu barangkali sensitif dan belum siap untuk dipublikasikan. Jadi mereka nggak serta-merta bisa merilis begitu. Nggak apa-apa lah, kita Julia jadi fokusnya atau bergantung pada hasil dari narasumber yang lain. It's okay. Nanti tinggal di dalam lingkup lingkup penelitiannya ditambahkan kalau ini tidak mempertimbangkan perspektif dari salah satu stakeholder, yaitu government gitu. Tapi paling enggak kalau dari misalnya kalau ada undang-undang atau peraturan yang sekiranya bisa selaras, ya udah diambil dari situ aja, nggak apa-apa. Iya Pak, untuk yang kemarin saya juga disarankan untuk minta rencana jalan, rencana Rumija. Itu kemarin di PU itu katanya nggak ada, tapi adanya rencana yang lama. Jadi rencana yang lama itu lebarnya itu cuma 9 meter. Terus katanya dari orang PU itu kalau dari Bapeda itu bisa dibeda. Jadi lebarnya itu di atas 9 meter, jadi 30 meter seperti itu. Untuk yang Bapeda sendiri memang ini Pak, masih saya ajukan karena harus membuat permohonan baru seperti itu. Oh gitu. Kalau yang ya nggak apa-apa sih kalau ada dokumen yang lama, walaupun mungkin selisihnya signifikan banget sama dokumen yang baru ya rencananya itu. Tapi well, better than nothing lah gitu. Ya, baik Pak. Kemudian untuk yang kemarin saya juga sempat berdiskusi dengan pemilik kafenya itu sendiri. Terus mungkin ini cuma dugaan saya sih Pak. Kalau misalnya dikembangkan jadi lebih baik itu infrastrukturnya, karena kan di sana itu konsumennya itu untuk konsumen menengah ke bawah seperti itu. Kalau misalnya nanti dikembangkan dengan infrastruktur yang lebih baik, apakah itu akan mempengaruhi konsumennya juga, Pak? Takutnya malah pemilik usaha yang sekarang tuh malah tersingkir seperti itu.
Well, itu bisa ya dan bisa tidak. Bisa ya, bisa tidak. Jadi ya, ya barangkali mereka nggak pengen menciptakan, dalam tanda kutip ya, nggak pengen menciptakan kepanikan gitu. Tapi memang tidak bisa dipungkiri skala usaha skala usaha yang tumbuh kembang di suatu lokasi itu juga turut dipengaruhi oleh fasilitas yang ada gitu. Misalnya makin lebar jalan ya otomatis dia nanti yang berkembang usahanya yang lebih gede gitu. So ya bisa diduga seperti itu. Itu ada asumsi, itu paling nggak asumsi yang berlandasan lah begitu. Ya, Pak. Kalau misalnya itu terjadi gitu ya Pak, ini untuk arahannya nanti diarahkan seperti apa? Well, ya belum bisa ngomong. Nanti kan lihat dari apa? Lihat dari hasil interviewnya dulu kayak gimana. Kan kita harus melihat kepentingan usaha yang ada dan memprediksi ke depannya bagaimana gitu. Entah nanti usaha yang ada itu dikumpulkan jadi satu klaster atau gimana. Saya kira macam-macam lah, macam-macam strateginya gitu. Ya baik Pak, mungkin ini pertanyaan terakhir dari saya untuk terkait konferensinya itu Pak. Ternyata saya kira deadline hari ini ternyata diundur tanggal 30. Iya. Mungkin yang saya bingungkan ini Pak, fields-nya di saya itu masuk yang mana? Soalnya mungkin jadi lebih dari satu fields. Maksudnya? Field. Oh, itu kayaknya kita bicarakan terpisah dari forum ini aja deh. Oh, iya. Itu nanti diundur jadinya. Kan Iya, harusnya diundur Pak. harusnya Tanggal besok lah ya. 30. Ya wes, nggak apa-apa. Besok deh kita bicarain kalau itu. Ya, baik Pak. Hmm. Ya baik Pak, mungkin dari saya itu dulu, bisa dilanjutkan ke teman-teman lain. Terima kasih Pak Nanda. Oke, makasih atas update-nya. Oke, who's next? Si Pak, suara saya stabil nggak ya Pak? Jelas? Oh iya jelas. Tadi agak terputus soalnya mungkin saya aja sih Pak. Kalau saya lebih bertanya-tanya juga sama kayak Fani Pak. Nah sebenarnya kan kemarin tuh niatnya mau mulai sekolah networking, cuman karena ya Pak RT-nya itu sama Pak RW dengan Bu RW-nya agak ada acara gitu Pak. Jadi mereka semacam melakukan sensus gitu. Jadi harus nunggu sampai tanggal 20-an gitu Pak. Nah, karena agak lama jadi kemarin tuh saya sempat kayak berkunjung untuk melakukan ngobrol-ngobrol aja sih Pak, tapi ternyata malah jatuhnya kayak melakukan wawancara gitu. Padahal kan sebelumnya di narasi saya itu kan nggak ada plan untuk wawancara gitu ya Pak. Cuman menurut saya sih ini hasil ngobrol-ngobrol itu sangat ini sih Pak informatif dan sebenarnya bagus kalau misalkan dimasukkan ke dalam naskah saya gitu Pak. Nah untuk hasil wawancaranya itu mungkin lebih ke ini sih Pak, lebih ke historinya tentang Jalan Mulia itu gitu ya. Terus data-data semacam data-data dari tahun 1900-an hingga kemarin tuh 2021 gitu kasus-kasusnya diceritain. Kemudian juga tentang perizinannya juga dan sebenarnya langkah-langkah yang sudah mau diambil tapi tertolak gitu oleh Pak RW-nya gitu kan. Menurut saya di bagian identifikasi ini bagus kalau misalkan saya bisa memasukkan semua ini gitu Pak. Nah, cuman memang beberapa itu tidak
bersinggungan dengan kondisi fisiknya sih Pak. Kan kalau saya sebelumnya kan emang fokusnya mau di kondisi fisiknya. Di situ saya mau nambahin sih Pak, ceritanya mau nambahin semacam subbab baru gitu, cuma masih belum terbayang sih Pak itu. Apa yang mau sebabnya tuh dalam bentuk apa, dan juga kan ini identifikasi, dan identifikasinya ini apakah saya langsung menjabarkan hasil wawancaranya atau memang harus pakai tahap konten analisis dulu gitu Pak. Sebentar ya. Sorry lah. Itu obrolan kemarin direkam nggak? Direkam. Oke. Gini, kalau misalnya dapat informasi tambahan seputar latar belakang kawasan dan sebagainya, itu bisa ditambahkan ke gambaran umum lokasi penelitian atau latar belakang. Kalau misalnya ada beberapa variabel atau beberapa poin wawancara yang sebelumnya yang sebelumnya memang direncanakan untuk ditanyakan, ternyata terjawab di situ, ya itu juga bisa dijadikan sebagai bagian dari data untuk konten analisis gitu. Jadi nggak ada masalah gitu. Tergantung bagaimana Dila memilah informasinya itu tadi, terus kemudian nanti digunakan untuk menambahkan bagian mana dari laporannya itu nanti gitu. Baik Pak. Kalau misalkan saya masukkan di bagian gambaran umumnya itu di bawah kayak identifikasi komponen seperti dia atau sebelumnya gitu Pak, itu berarti saya hanya perlu transkrip tapi tidak perlu buat codingan konten analisisnya kan Pak? Oh enggak, kalau itu nggak perlu dianalisis kalau yang itu kan additional information atau itu kan informasi tambahan gitu. Iya Pak. Baik Pak. Baik Pak. Terus kemudian kemarin itu satu acara sebenarnya saya mendapatkan beberapa informasi. Salah satunya yang menariknya itu adalah saya Pak RW-nya itu pernah mengusulkan suatu semacam toko-toko gitu Pak, biar lokasi itu tuh jadi ramai. Mungkin saya izin share screen dulu ya Pak. Oke, silakan. Bentar. Ya, ini Pak. Jadi itu ini terkait kondisi fisiknya. Nah, ternyata hal menarik yang baru saya ketahui kemarin itu, ini kan saya kira ini memang sengaja dibuat kayak gini karena sisaan dari dinding ini ya Pak, pembangunan dinding ini gitu. Nah, kemudian ternyata saat saya kemarin bertanya, ini itu memang tidak boleh dipugar gitu Pak. Niatnya tadinya sama Pak RW-nya ingin dipugar, dijadikan semacam activity support lah, entah itu ada toko-toko di sini atau mungkin semacam taman kecil dan lain sebagainya. Cuman ternyata sama pihak GOR-nya itu tidak boleh dipugar karena ini itu merupakan pondasi dari dinding ini gitu Pak. Sebenarnya itu sih yang saya agak kesulitan kemarin, dan juga dinding ini kenapa tinggi seperti ini sebenarnya lebih tinggi dibanding di foto ini, itu karena
karena keduanya ini kan institusi ya Pak. Nah, institusi jadi makanya kalau diubah jenis pagar itu juga kayaknya tidak memungkinkan. Paling itu, Pak. Padahal itu kedua hal itu sebenarnya yang sangat krusial bagi perubahan fisiknya ini gitu. Jadi lebih ke perizinan dan juga ini kan alternatif dari pondasinya ini, Pak. Yang saya masih agak bingung. Ini agak projection ke ini juga ke solusi nanti yang saya mau bawa. Oke, well ini ada temuan berarti kan kalau kayak gitu, bahwa perlu adanya kerjasama dengan pihak pemilik GOR. Perlu ada kerjasama dengan pihak pemilik GOR untuk memperbaiki lingkungan ini. Oke lah kalau misalnya yang ada vegetasinya ini nggak bisa dirubah karena dia adalah sepatunya dinding, that's fine. Tapi paling nggak kan dia masih bisa di treatment sedemikian rupa supaya dia nggak terlalu kumuh atau gimana gitu. So kerjasama antar lembaga itu perlu, walaupun memang fokusnya di CPTED adalah sesuatu yang sifatnya fisik gitu, tapi di balik itu ternyata physical development, pengembangan fisik itu juga nggak bisa berlangsung tanpa adanya kolaborasi antar pihak-pihak yang terlibat di dalam lingkungan itu gitu. So ya nggak apa-apa, itu dijadikan bagian dari masukannya aja nanti, that's fine. Jadi evaluasi naskah saya itu ya Pak. Yep. Baik Pak. Kemudian ya mungkin segitu dulu sih Pak. Kalau misalkan teman-teman yang lain ada yang mau ditanyakan, silakan. Terima kasih Pak Nanda. Terima kasih Dewa. Mungkin saja dari saya, Pak. Silakan, Rafli. Nah, ya, sebenarnya kan kemarin progresnya udah sampai ini, Pak, udah sampai ke instansi sama survei juga. Nah, ini sebelumnya untuk selanjutnya saya mau wawancarakan, Pak. Nah, kemarin sempat saya kepikiran, kan yang wawancara ini ada pengurus di Rusunawa Sumba, yaitu ya nanti yang saya wawancara dari orang UPTD sama dari RW-nya. Nah, nanti juga ada wawancara sama orang dinas. Nah, yang saya bingungkan sendiri kan di orang dinas ini nggak mungkin tahu kayak Fani tadi, apa nggak mungkin tahu dengan kondisi existing dari Rusunawa itu sendiri. Jadi mungkin pertanyaannya apakah saya perlu ubah atau sesuaikan gitu Pak, atau gimana ya Pak? Orang dinas pun itu pasti ada yang tahu kondisi lapangannya. Kalau yang bagian kepala-kepalanya, mereka tahu fenomenanya tapi nggak akan tahu terlalu detail. Yang staf-staf teknisnya yang biasanya tahu lebih. Ya, Jadi yang memang ini gampang-gampang susah ya. Tapi dari surat permohonan itu memang diajukan kepada kepala dinas atau kepala bagian dan lain sebagainya. Nanti oleh mereka didisposisi ke staf yang lebih relevan begitu. Tapi memang mau nggak mau, ya, kalau pengen tahu perspektif dari government, ya cari staf teknis itu tadi. Ya, Pak, kan di pertanyaan saya sendiri kan ada kayak karakteristik penghuni gitu-gitu ya, kayak seperti jumlah penduduk, terus umur dan lain-lain. Nah, itu kan pasti orang dinas mungkin kurang tahu juga Pak. Apa kira-kira diubah juga atau gimana? Atau tetap sesuaikan aja gitu? Atau tetap sama? Gitu? Itu nggak perlu dirubah kok itu. Kayak data-data itu kan bisa diperoleh dari sumber-sumber sekunder. Dari pengurus rusunawa harusnya tahu itu berapa jumlah penduduknya, terus kemudian yang kayak gitu mereka harusnya tahu.
Kalau di dinasnya sendiri, ya saya nggak seberapa tahu. Mungkin mereka juga menyimpan datanya. Harusnya mereka juga tahu. Kalau nggak ada mungkin nggak apa-apa, nggak bisa ditanyakan gitu ya Pak? Kalau misalkan memang. Oh, ditanyakan aja nggak apa-apa. Tanyain aja, mumpung udah nyampe situ, udah tanyain aja semuanya. Kalau mereka ada ya syukur, kalau misalnya nggak ada, berarti kan harus dicari dari sumber yang lain, gitu. Mungkin kalau dari saya cuma gitu doang. Soalnya belum wawancara, jadi belum ada permasalahan yang lainnya. Mungkin dilanjut ke teman-teman yang lainnya dulu, Pak. Oke. Makasih Pak Nanda. Makasih Rafli. Yang belum adalah atlet kita, Nuha. Ya, Pak. Selamat siang. Siang. Saya sekarang sedang bersurat. Jadi kemarin saya memang sangat tidak mengerjakan TA. Dalam tanda kutip saya mencari semangat. Terus beberapa 1-2 minggu terakhir saya mulai bikin proposal sama surat. Tapi saya kan satu daerah sama Fani. Jadi saya sempat diskusi sama Fani soal persuratan ini, Pak. Terus saya juga sebenarnya sempat ngirim proposal ke Drive. Kasih soalnya mau minta tanda tangan, cuman belum bilang. Gitu, Pak. Oke, nggak apa-apa. Terima kasih sudah diberitahu kalau ada berkas yang harus saya tanda tangani di Drive. Nanti segera saya tanda tangani deh kalau gitu. Ya. Biar segera jalan. Tapi Pak, mohon maaf agak motong. Soalnya kan saya udah masukin, tapi ternyata ada revisi lagi, jadi nanti makanya saya belum bilang. Gitu. Jadi saya iya. Iya, oke, nggak apa-apa. Iya. Ya kabari aja kalau memang berkasnya udah siap. Iya. Oke, well, ya terima kasih sudah sharing progresnya masing-masing. Ini tadi si Ahmadiyah ngontak saya nggak bisa bergabung hari ini karena ada saudaranya yang perlu diantar ke rumah sakit. Tapi dia juga sudah asistensi ke saya sebelumnya, so all good. Dan saya kira dari sekian dari laporan rekan-rekan sekalian, saya kira ya on track lah. Ya, ada yang selangkah lebih maju, ada yang masih harus mengeluarkan upaya ekstra gitu. That's okay. Insya Allah waktunya masih cukup. Gitu. Dan kalau misalnya mepet atau gimana ya, barangkali kita nanti akan tentukan bersama strateginya gimana. Gitu. Ada lagi yang mau sharing atau mau ditanyakan? Barangkali. Nggak ada Pak dari saya. Oke. Saya juga nggak ada, Pak. Good. Oke, kalau nggak ada lagi, barangkali kita bisa cukupkan pertemuan kita sampai sekian dulu. Nanti selebihnya sebelum kita ada sesi ketemuan kayak gini lagi, kita bisa berkomunikasi melalui grup atau Japri. Oke, well, terima kasih sekali lagi. Semoga diberi kelancaran dalam menyelesaikan tugas yang satu ini. Moga-moga selalu di dalam perlindungannya, jadi lancar, sehat semua. Amin.
Oke, mungkin sebelum kita kalau nggak salah kalender akademik itu masuk libur itu tanggal 29 April. Saya nggak tahu apakah kita perlu ketemuan lagi sebelum liburan Lebaran, but we'll see how it goes. Gitu. Oke, selamat melanjutkan ibadah puasa bagi yang berpuasa. Sampai ketemu lagi di sesi yang berikutnya. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.